Bismillahirrahmanirrahim. Saya record saudara, agar saudara bisa nanti di kesempatan yang akan datang, teman-teman saudara bisa apa ya, lebih lanjut memiliki dari rekaman ini. Baik, saudara sekalian, saya akan coba sampaikan terkait dengan tindak pidana politik. Nah, kita sama-sama tahu bahwa ada istilah politik ya, hukum tindak pidana politik, atau kita juga ada istilah lain yaitu politik hukum. Tapi politik hukum ini akan kita bahas pada saat saudara nanti menempuh mata kuliah politik hukum pidana ya, sudah semester 5 kalau tidak salah, atau 6 atau 7 ya, sekitar itu. Nah, tapi khusus yang pidana, yang selain pidana nanti tidak ketemu dengan politik hukum pidana. Intinya kalau politik hukum itu adalah kebijakan dasar ya menuju kepada sesuatu yang lebih baik, itu politik hukum pidana ya. Nah, sedangkan kalau tindak pidana politik itu artinya adalah saudara bagaimana apakah tindak pidana itu masuk dalam ranah tindak pidana politik atau tidak. Nah, dalam bahasa lain, saudara, itu political crime. Nah, saudara sekalian, political crime atau tindak pidana politik itu tindak pidana yang berkaitan dengan politik, begitu, atau tindak pidana yang memang ada motif politik. Berbeda dengan tindak pidana pada umumnya. Pak Ali sebut saja TPP, tindak pidana politik. Political crime itu sifatnya relatif, saudara. Kenapa sifatnya relatif? Karena begini, karena kalau dalam hal soal politik itu kebenaran itu relatif. Artinya suatu hal-hal tertentu barangkali itu sesuatu yang sangat tidak didukung oleh mayoritas. Tetapi sebenarnya itu adalah benar gitu. Atau berikutnya kebalikan, sesuatu itu sebenarnya adalah sangat didukung oleh mayoritas, tapi sebenarnya itu adalah tidak benar. Oleh karena itu, saudara, kalau dalam soal tindak pidana politik itu selalu berlaku begini: when you win, you are a hero, but when you lose, you are a criminal. Jadi apa yang jika kalian menang dalam soal perpolitikan, maka engkau pahlawan. Tetapi jika engkau kalah, maka kalianlah yang disebut dengan kriminal. Saudara sama-sama tahu ya, ketika kemudian ini nanti kaitannya dengan politik hukum, bagaimana kemudian misalnya apakah untuk tindak pidana tertentu itu kita sebut sebagai tindak pidana atau bukan, perlu ada undang-undangnya atau tidak, itu memang kaitannya dengan soal politik. Politik dalam arti apakah akan kita sebut sebagai suatu tindak pidana atau bukan. Ya, jadi begitu. Kesepakatan memang, jadi kesepakatan antar pemimpin-pemimpin negara dalam hal ini. Atau pada saat misalnya ketika dulu sebelum ada undang-undang yang tertulis misalnya. Juga kesepakatan di antara para pemangku-pemangku kepentingan di masyarakat. Tentu tidak semua orang punya kesempatan yang sama untuk menentukan misalnya mengatur dari kehidupan masyarakat setempat zaman dulu. Tetapi tetap saja bahwa alam pikiran dari para pemangku adat, alam pemikiran dari para pemangku kepentingan itulah mempengaruhi dari perlu atau tidaknya suatu perbuatan tertentu dipidana atau tidak. Ya, jadi inilah yang Pak Ali sebut bahwa dalam tindak pidana politik itu berbeda dengan tindak pidana biasa karena dia bersifat relatif. Kenapa Pak Ali mendahului terorisme dengan TPP atau tindak pidana politik ini? Karena saudara, kalau terkait dengan tindak pidana terorisme itu sebagian juga ada yang menganggap bahwa itu juga relatif karena di satu sisi ada orang yang menganggap bahwa
Ini perjuangan menegakkan sebuah akidah begitu, katakanlah begitu. Tapi di sisi lain bahwa itu sebuah kejahatan. Nah, disitulah yang Pak Ali mulai dulu. Jadi biar saudara biar tahu bahwa dalam tindak pidana itu ada yang sifatnya relatif. Bahkan kalau meminjam dari kata-kata orang bijak, saudara. Jadi begini, kalau dalam komunitas para pencopet, maka pencopet yang baik adalah copet yang berhasil meloloskan diri, berhasil membawa uang, berhasil tidak ketangkep. Itu adalah copet yang baik. Sedangkan copet yang tidak baik adalah copet yang ketangkep. Nah, tidak berhasil dalam membawa duit, nyolong. Nah, itu kalau dalam komunitas copet. Artinya itu relatif ya, artinya relatif. Bagi kita, entah dia berhasil, entah tidak berhasil, copet itu ya jahat. Gitu. Ya, jadi itu kerelatifan. Tetapi, saudara, jelas kalau itu yang kita anggap sebagai relativitas yang ada pada komunitas copet itu jelas relativitas yang keliru. Karena jelas dia tidak sesuai dengan kaidah-kaidah. Kaidah baik itu kaidah agama atau kaidah kemasyarakatan. Baik, saudara, TPP itu sebenarnya sudah ada pengaturannya. Kalau kita anggap sebagai itu kaitannya dengan kejahatan terhadap keamanan negara, maka sudah diatur di KUHP, ya, buku 2 sudah ada. Ya, kemudian terkait dengan ketentuan pertahanan keamanan negara, misalnya dia yang melanggar keamanan negara itu sudah ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 82. Bahkan saudara sekalian, sebelum dicabut ya, ada undang-undang, ada Perpres ya, penetapan Presiden nomor 11 tahun 63, ini tentang subversi. Subversi itu saudara itu sangat nanti akan saya contohkan betapa undang-undang ini atau peraturan ini adalah sangat relatif. Ya. Karena adanya banyak kekurangan dan banyak dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin yang otoriter begitu, maka Perpres nomor 11 tahun 63 sejak setelah adanya reformasi akhirnya dicabut dan tidak berlaku lagi. Dicabutnya dengan undang-undang, Saudara. Undang-undang nomor 26 tahun 99. Nah, tetapi di saat yang sama juga ada undang-undang berikutnya, yaitu Undang-Undang nomor 27 tahun 99, yang di dalamnya juga ada masih memakai atau menghidupkan beberapa pasal yang ada di Undang-Undang Perpres 1163. Khususnya adalah terkait dengan soal ajaran-ajaran yang secara kenegaraan itu memang perlu dilarang. Misalnya Leninis, komunis itu dilarang. Siapa yang mengajarkan ajaran-ajaran komunis, Leninis, Marxisme itu jelas akan ditangkap dan diadili dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 99. Tetapi yang terkait dengan misalnya soal kebencian terhadap negara, melakukan konstruksi-konstruksi tertentu terhadap negara, itu sudah tidak ada, sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 99. Nah, saudara sekalian, mari kita lihat satu-satu. Saudara, ini yang mengatur tentang yang Pak Ali sebut tadi, bahwa disinilah sudah diatur tentang tindak pidana politik. Intinya tindak pidana politik baik yang ada di KUHP ya itu adalah untuk melindungi negara, ya, untuk melindungi negara dari serangan individu atau kelompok dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ingin mengubah negara. Ya, misalnya seperti yang saya sampaikan kemarin, jika ada suatu kelompok tertentu, katakanlah nih kelompok-kelompok radikal ya, bisa radikal kanan, bisa radikal kiri, saudara. Dan radikal kanan itu misalnya adalah kelompok-kelompok agama tertentu yang ingin memaksakan kehendaknya agar negara kita ini dasarnya bukan Pancasila, tetapi negara Islam misalnya. Itu radikal kanan. Dan radikal kiri itu ingin misalnya saja bahwa kita ini bukan lagi negara demokrasi, tapi negara sosialis. Bahwa kelompok-kelompok ini ingin memaksakan kehendaknya. Disinilah yang saya sebut kelompok radikal kiri. Ya, umumnya kalau radikal kanan itu dilatar belakangi oleh mereka-mereka yang dalam aliran agama,
tertentu, sedangkan kalau yang radikal kiri adalah mereka yang berafiliasi dengan kelompok-kelompok kiri atau kelompok-kelompok sosialis. Ya, jadi begitu, saudara. Nah, memang tidak secara khusus menyebut ada latar belakang politik di Undang-Undang KUHP ini, tidak ada. Tetapi saudara, ada tindak pidana ini yang mau tidak mau memang berkaitan dengan soal politik. Seperti satu, makar untuk membunuh atau merampas kemerdekaan presiden wapres. Makar, ya. Jadi dalam arti di sini memang tidak ada kaitannya seolah-olah, tetapi orang membunuh presiden atau makar untuk merampas kemerdekaan presiden ini ditelusuri lebih lanjut pasti terkait dengan soal politik, misalnya entah agar supaya presidennya menjadi tidak bisa lagi mengatur atau diganti dengan pemerintahan yang baru, gitu ya. Jadi ini adalah soal masalah politik. Yang kedua, menyerahkan wilayah negara ke tangan musuh. Ini pasal 106, ya. Jadi misalnya ada suatu orang katakanlah gubernur atau penguasa wilayah tertentu misalnya, kemudian berafiliasi ke negara musuh, lalu wilayah itu diserahkan ke sana. Nah, itu juga meskipun itu kayak tindak pidana biasa, tetapi ini jelas kaitannya dengan soal motif politik. Yang berikutnya menggulingkan pemerintahan yang sah, pemberontakan bersenjata terhadap pemerintah, atau mengadakan hubungan negara lain untuk melakukan permusuhan terhadap negara. Kita ini kan bernegara di Indonesia, tetapi justru dia berafiliasi atau ada hubungan dengan negara lain yang saat itu ingin sedang bermusuhan dengan kita, dengan negara kita. Nah, kayak begini ini adalah contoh-contoh yang ada di dalam KUHP, khususnya adalah bab 1 buku 2 tentang kejahatan terhadap keamanan negara. Berikutnya, saudara sekalian, bahwa KUHP juga mengenal apa yang disebut dengan Hatse-Artikelen. Ya, Hatse-Artikelen. Hatse-Artikelen ini adalah penyebaran rasa kebencian terhadap pemerintah. Saudara tahu bahwa akhir-akhir ini juga sudah mulai mengemuka lagi ya. Jadi gara-gara misalnya minyak goreng, akhirnya kemudian digoreng. Ya, isu minyak goreng digoreng. Isu IKN juga digoreng, isu terkait dengan hal-hal yang kecil kemudian digoreng, lalu kemudian untuk memunculkan kebencian terhadap pemerintah. Bahkan beberapa waktu lalu juga teman-teman saudara yang terjun, ya malah sebelum pada saat itu masih puasa, ya jadi artinya bahwa rasa kebencian terhadap pemerintah itu mulai disulut, lalu kemudian turun ke jalan. Seolah-olah bahwa pemerintah itu adalah busuk dan tidak bisa memberikan kebijaksanaan kepada rakyat. Menurut Pak Ali, saudara ya, menurut Pak Ali. Jadi begini, ada kalau memang ingin katakanlah ingin berkontestasi secara politik begitu, kan ada mekanismenya. Tidak harus dengan cara kemudian menggulingkan ke pemerintahan, ya. Kecuali jika memang katakanlah sudah sangat-sangat dolim lah, kayak gitu itu. Sementara kalau kita lihat bahwa pemerintahan kita sekarang ini kan masih dalam proses masih dalam kewajaran lah. Dan apa yang kalau misalnya katakanlah soal nilai-nilai ekonomi yang misalnya sedang menghimpit ya, ada minyak goreng dan sebagainya. Saya kira mari kita benahi bersama-sama, tidak kemudian lalu dengan cara menyebar kebencian kepada pemerintah. Oke. Kemudian undang-undang yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 tahun 82. Saudara, ada undang-undang tentang ketentuan pertahanan keamanan negara, Hankamnek. Saudara sekalian, pada prinsipnya kejahatan terhadap keamanan dan keselamatan merupakan delik politik. Walaupun saudara memang tidak ada tafsir tentang delik politik itu apa, gitu ya. Jadi tafsir tentang delik politik itu apa? Tetapi saudara, dari berbagai identifikasi maka kejahatan politik itu dapat dikategorikan begini. Kejahatan oleh pemegang kekuasaan, oke, jadi oleh negara
oleh negara kemudian menindas warganya, atau memanfaatkan kekuasaannya, memanfaatkan kewenangannya untuk kemudian menindas warganya. Itu kejahatan oleh pemegang kekuasaan. Ini masuk juga kejahatan politik, tetapi rakyat yang jadi korban. Berikutnya adalah kejahatan terhadap sistem kekuasaan. Ini negara yang jadi, katakanlah begini, ini masyarakat kemudian ingin memberontak atau ingin melakukan sebuah kudeta begitu terhadap sistem kekuasaan tertentu. Jadi saudara, ada secara garis besar kejahatan politik itu ada dua kelompok besar ya. Jadi crime by state atau crime against state. Jadi crime by state itu oleh negara, dalam hal ini tentu bukan negaranya kemudian bergerak sendiri. Negara kan benda mati, tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan kejahatan apapun. Dia dilakukan oleh para pemegang kekuasaan. Kalau untuk mengintimidasi, untuk menghegemoni rakyat, itu namanya adalah crime by state. Kemudian yang kedua adalah kejahatan terhadap sistem kekuasaan, jadi terhadap negara. Jadi kejahatan crime against state, jadi negara yang menjadi korban kalau dalam hal ini. Oke ya, jadi bisa diikuti ya saudara ya. Lanjut. Nah sekarang saya ingin menyampaikan saudara, jadi kita pernah memiliki sebuah peraturan presiden Perpres nomor 11 tahun 63 tentang kegiatan subversif, pemberantasan subversif. Saudara, memang awalnya itu adalah PNPS 11 tahun 63. Itu kemudian menjadi undang-undang ya, undang-undang ketika ada Undang-Undang nomor 5 tahun 69. Tujuannya sebenarnya waktu itu adalah untuk mengamankan sistem Nasakom ya. Saudara tahu tahun 63 ini sedang giat-giatnya atau sedang merapatnya, ini adalah kelompok organisasi tertentu khususnya yang kita sebut sebagai kiri. Jadi waktu itu negara kita itu pernah ada 3 kekuatan besar ya, ada kekuatan besar, yaitu kekuatan agamawan, kekuatan agama, kekuatan-kekuatan yang digalang oleh para kiai, para ulama itu ya, dengan dukungan yang besar gitu. Kemudian ada kelompok-kelompok nasionalis, dan berikutnya adalah ada kelompok-kelompok komunis ya. Sebagaimana yang kita ketahui, bahkan definisi dari atau beberapa pakar itu ketika meneliti di Indonesia, ternyata penduduk Indonesia ini adalah terbagi menjadi 3 ya. Yaitu yang pertama adalah kelompok santri ya, kemudian yang kedua abangan ya, kemudian priayi. Itu. Jadi ada santri, ada abangan, ada priayi. Nah, nampaknya kemudian itu terelaborasi ke dalam kelompok masyarakat. Ada nasionalis, ada agamawan, ada komunis. Lah, Pak Presiden Soekarno waktu itu ingin menyatukan bahwa baik nasionalis, yang nasionalis, agama, dan komunis itu dijadikan satu, yang dia sebut dengan istilah Nasakom. Nasakom itu sebutan atau singkatan dari nasionalis, agama, dan komunis. Jadi disatukan satu. Jadi mereka yang baik berlatar belakang nasionalis, agamawan, atau yang komunis itu jejak rukun dengan politik waktu itu adalah politik Nasakom. Nah, oleh karena itu, saudara, maka karena ada politik Nasakom, maka tidak boleh ada kritik terhadap negara. Kritik terhadap negara disebut sebagai kritik terhadap negara dianggap sebagai subversi, ya, dianggap sebagai subversi. Jadi kalau ada orang yang mengkritik negara ini, maka dianggap sedang mengkudeta negara. Tindak pidana subversi dianggap sebagai TPP karena dalam penjelasan tersebut ada subversi merupakan manifestasi cita-cita politik di mana tindak pidana tersebut mempunyai latar belakang, motif, dan tujuan politik. Jadi jelas ya, kalau Pak Ali menyebut bahwa
subversi itu adalah tindak pidana politik karena di penjelasan Undang-Undang Penpres nomor 11 463 itu ada kata-kata politik. Oke. Baik. Apa itu isinya, saudara sekalian? Yang pertama adalah tindak pidana subversif yang berkaitan dengan ideologi. Misalnya dia ingin mengganti lambang negara, ingin mengganti Pancasila, ingin mengganti termasuk Undang-Undang Dasar Negara 45, itu dianggap tindak pidana subversif yang berkaitan dengan ideologi. Kemudian tindak pidana yang berkaitan dengan kewibawaan pemerintah atau aparatur negara. Ini di pasal satunya ya. Kemudian tindak pidana yang berupa penyebaran permusuhan, pertentangan agar supaya masyarakat itu antara masyarakat dengan masyarakat dibenturkan atau antara negara Indonesia dengan negara sahabat itu biar tarung, itu namanya adalah subversi menurut pengertian di pasal 1. Kemudian yang D, tindak pidana subversi dibilang perekonomian, bisa distribusi, produksi, perdagangan, koperasi, pengangkutan. Jadi kalau misalnya ada orang yang melakukan penimbunan ya, kalau sekarang ini kalau saja undang-undang ini itu masih berlaku, undang-undang subversi ini masih berlaku, dia nimbun minyak goreng lalu menjadi masalah di masyarakat, menjadi sebuah polemik ya, yang sekarang ini kan sudah jadi polemik luar biasa. Maka itu penimbun itu sudah bisa kita tangkap dan kita jebloskan ke penjara dengan undang-undang subversif. Ya, jadi kalau saja undang-undang ini masih berlaku gitu. Tapi undang-undang ini itu sudah tidak berlaku. Ada plus minus, saudara. Ada plus minus. Undang-undang ini, tetapi kita juga ada undang-undang tentang perindustrian juga ada. Sebenarnya kalau ketahuan bahwa siapa yang menimbun ya barang-barang konsumsi masyarakat yang menimbun ini sebenarnya bisa saja tanpa ada undang-undang ini ya, tetapi nampaknya kok kayak masih sulit ya siapa yang bermain di balik itu. Kemudian yang kedua ya berikutnya, perbuatan yang menyatakan simpati dengan negara musuh. Jadi saudara misalnya ini negara Indonesia waktu itu menyatakan musuh ya, jadi 63 itu zamannya adalah Indonesia negara kita ini sedang sangat dekat dengan Cina ya, RRC. Maka yang menjadi musuh kita waktu itu adalah imperialis, kolonialis ya, kolonialis Amerika ya, kapitalis. Jadi waktu itu kita itu sangat bermusuhan dengan negara-negara kayak Inggris, Amerika, bahkan Presiden Soekarno berkali-kali itu mengatakan bahwa menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kita itu dengan Amerika itu harus kita akan lawan gitu. Inggris ya harus kita lawan gitu. Dengan bahasa beliau yang sangat vulgar waktu itu. Tidak saya sampaikan di sini. Nah, saudara sekalian, jadi jika dia menyatakan simpati dengan musuh atau negara yang sedang tidak bersahabat dengan negara kita, itu kita dianggap subversif. Yang berikutnya adalah penghancuran bangunan umum. Misalnya saudara itu demo, lalu kemudian merusak waktu itu ya masih ada fasilitas misalnya telepon umum dan sebagainya. Maka saudara dianggap subversif. Kemudian spionase mata-mata itu juga dianggap sebagai satu subversif. Kemudian sabotase itu misalnya saja agar supaya di kelompok tertentu itu tidak bisa minum misalnya, lalu di tempat itu air bersihnya dipotong atau pipanya kemudian biar tidak sampai ke daerah itu maka kemudian dibocorkan misalnya, itu sabotase. Kemudian yang keenam adalah kegiatan memikat. Nah, ini yang kita agak kurang ya, kalau memikat itu apa? Jadi memikat itu, saudara sekalian, kalau kita lihat apa yang disebut dengan memikat? Memikat itu di dalam pasal ini memang tidak jelas, tetapi sangat luas. Karena apakah itu bisa kita sebut sebagai
dalam arti penganjuran sebagaimana di pasal 55 KUHP itu tidak. Memikat itu apakah kemudian menyuruh orang lain, atau dia kemudian mempropaganda, atau dia misalnya kemudian memberikan apa ya, kamu kalau mau begini tak bayar sekian, kalau kamu mau demo tak kasih uang sekian, misalnya, apakah itu bisa kita sebut sebagai memikat? Nampaknya lebih luas dari pasal 55. Kalau pasal 55 kan bukan begitu. Pasal 55 itu jika kita dengan sarana prasarana tertentu kemudian meminta atau menggerakkan orang lain yang kita sebut dengan penganjur, ya, menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Itu pasal 55, ya, kedua. Nah, tetapi apakah memikat itu? Memikat ternyata lebih luas. Karena kalau memang itu mau dipakai, misalnya banyak para pendemo-demo yang kemarin itu sampai rame itu, yang ditangkap itu, ternyata adalah bayaran yang memang tidak murni. Nah, kayak gitu. Berarti memikat untuk melakukan suatu tindakan-tindakan tertentu. Baik. Saudara sekalian, ini yang di dalam undang-undang atau di dalam subversif itu banyak mendapatkan refleksi, reaksi. Jadi hari ini ya? Saya perlu cek itu nanti. Sekalian ke Jadi, saudara, jadi apakah kemudian lalu memunculkan reaksi keras di dunia ini karena memang penahanan yang dilakukan oleh mereka, ya, oleh negara, aparatur negara terhadap mereka yang ditangkap itu luar biasa. Jadi jaksa agung itu dapat melakukan penahanan tanpa batas waktu. Ini yang disebut dengan penahanan preventif. Jadi tidak ada yang bisa tahu ini sampai kapan dia di penjara, ditahan. Penahanan preventif ini kurang V, berarti penahanan yang tidak dimaksud ke pengadilan. Detention without trial, jadi tidak ada maksud untuk kapan diadili. Saudara tahu ya bahwa pengadilan itu, penahanan itu kan fungsinya adalah agar seorang pelaku tidak melarikan diri. Dan dalam proses untuk menuju kepada sebuah trial. Tetapi untuk yang ada di undang-undang subversif ini tidak. Jadi itu uniknya. Jadi tidak, maka disitulah kemudian memunculkan reaksi. Kalau begini jelas melanggar HAM. Kapannya tidak pernah tahu. Ya, di mananya juga seringkali tidak ada yang tahu. Kemudian untuk apa ditahan, ya tidak tahu. Jadi bagi pelaku-pelaku yang ketangkep gitu, maka sudah tidak punya masa depan, gampang ini begitu. Beda kalau misalnya seorang penjahat yang melakukan tindak pidana pencurian. Kan ada batas waktunya, misalnya 20 hari. Maka setelah lewat 20 hari dia harus dilepaskan. Kalau misalnya ternyata polisi dalam hal ini penyidik masih butuh waktu lagi, maka sebelum 20 hari itu harus diperpanjang. Perpanjangannya juga harus dibatasi 30 hari. Jadi di tingkat polisi atau penyidik hanya 50 hari, tidak boleh lebih gitu. Lah kalau ini bisa kemudian tidak ada yang tahu. Ya, itulah yang kemudian dianggap bahwa tindak pidana penahanan terhadap yang ada di undang-undang TPS ini subversif ini tidak ada batasnya dan dianggap melanggar HAM. Oke, baik, berikutnya saudara sekalian, subjek hukumnya juga mengenal ada subjek hukum sudah berupa korporasi, ya. Jadi subjek hukum itu ada dua, subjek hukum berupa perseorangan dan korporasi. Saudara tahu bahwa untuk di KUHP itu hanya mengenal satu, yaitu orang perorangan. Sedangkan kalau di korporasi itu dikenal sebagai subjek hukum di undang-undang di luar KUHP. Undang-undang khusus umumnya sudah banyak mengenal itu. Nah, pidananya, coba lihat saudara, pidananya ini pidana yang sangat berat. Ada pidana mati seumur hidup atau 20 tahun. Ya, oke. Hampir semua rata-rata, ya saudara sekalian, ya, saudara, tidak ada
pidana-pidana yang ringan, tapi pidana sudah keras-keras, pidana mati, seumur hidup, penjara, ya 20 tahun, nih bahkan denda 30 juta. Waktu itu bayangkan, saudara. Waktu dibuat ini adalah tahun 63. 63 jutaan rupiah, apalagi sudah 30 juta rupiah. Mungkin kalau kita baca sekarang ya kecil 30 juta. Tetapi waktu dibaca tahun 63 luar biasa denda ini. Nah, saudara, kalau ini, kalau tindak pidana subversif ini mau konsisten, dia dianggap sebagai tindak pidana politik, seharusnya pidana yang dijatuhkan bukan pidana ini, bukan pidana yang keras ini, tetapi pidana tutupan. Pidana tutupan itu ada di Undang-Undang KUHP kita, ya, ada di KUHP kita yang memang merupakan sisipan, ya. Jadi kalau KUHP saudara yang aslinya itu tidak ada pidana tutupan, tetapi coba cek di undang-undang KUHP-nya apakah ada KUHP-nya sudah ada pidana tutupan atau tidak. Pidana tutupan itu merupakan custodia honesta. Jadi sebenarnya adalah pidana perampasan kemerdekaan, tetapi tetap dalam rangka untuk ada penghormatan lah gitu, tidak pernah ada semacam kayak ini perlakuannya berbeda dengan pidana penjara. Kalau custodia honesta atau pidana tutupan ini adalah orang itu melakukan tindak pidana ini kan karena karena sebab politik yang patut dihormati. Misalnya gampangnya begini, ketika Soekarno melakukan pemberontakan terhadap Belanda waktu itu, ini kan relatif. Kalau menurut orang-orang Belanda, jelas Soekarno adalah ekstremis, pemberontak. Tetapi bagi orang kita atau bagi bangsa Indonesia, bahwa Soekarno adalah merupakan pejuang atau pahlawan, ya. Dan itulah yang saya sebut tadi, itulah relatif. Karena tindak pidana politik itu relatif. Jadi maka Soekarno ketika ditangkap oleh Belanda, Belanda masih punya karena dia juga etika dalam bernegara, tidak kemudian lalu Soekarno itu disiksa, lalu kemudian dipidana seumur hidup atau dipidana mati, enggak. Tetapi dia paling dibuang, diasingkan di tempat tertentu. Tapi di situ juga tetap diberi pelayanan khusus, makanya juga diberi khusus. Bahkan rumahnya juga difasilitasi khusus. Intinya adalah agar dia tidak lagi berkomunikasi dengan para pejuang-pejuang di bawahnya. Jadi itu custodia honesta. Saudara bisa ambil ini sebagai sebuah tema skripsi ke depan, ya, saudara. Nah, sekarang berikutnya adalah Undang-Undang 26 tahun 99. Saudara, Undang-Undang tahun 26 tahun 99 ini adalah undang-undang yang mencabut dari Undang-Undang 11 tahun 63 yang Pak Alis tadi sebut, bahwa di situ kegiatan subversif, kegiatan itu ternyata banyak menimbulkan ketidakpastian hukum. Misalnya kayak seperti tadi memikat. Yang disebut memikat itu apa? Terus kemudian yang disebut dengan melakukan pemberontakan, misalnya kalau mengganggu fasilitas umum, dalam hal ini misalnya transportasi umum yang diselenggarakan oleh pemerintah, Damri misalnya dulu, ya, kita sebut ada Damri, maka saudara itu bisa dianggap sebagai mensabotase. Kalau saudara misalnya delalah tidak tahu atau tidak tahu menau, pas saudara berjalan bermobil begitu, delalah melindes pipa itu bocor, lalu kemudian membuat aliran pipa air bersih itu menjadi terganggu. Itu kalau misalnya kita konsisten dan pakai Undang-Undang 11 tahun 63, saudara dianggap subversif itu dan bisa dikenakan pidana mati. Maka kemudian akhirnya ini dianggap tidak lagi manusiawi karena melanggar HAM, kemudian akhirnya dicabut dengan Undang-Undang tahun 99. Terakhir, saudara sekalian, ada Undang-Undang 27 tahun 99 yang sebenarnya adalah masih mempertahankan beberapa pasal yang di Undang-Undang subversif. Misalnya ini terkait dengan penyebaran komunisme, Marxisme, Leninisme tetap dipertahankan. Menurut Pak Ali juga saya masih setuju bahwa penyebaran ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme ini juga patut untuk ditolak, ya, bagi mereka yang mengajarkan,
atau propaganda, ini patut kita pidana. Kenapa begitu? Kalau secara saudara mau membaca sendiri, bacaan buku-buku sendiri sih tidak ada masalah. Tetapi kalau kemudian lalu saudara mengajarkan ini sebagai sebuah konstruksi, misalnya apalagi dengan embel-embel agar supaya ajaran itu diterima secara umum di masyarakat, itu adalah sebuah, menurut Pak Ali adalah kejahatan yang luar biasa. Kenapa begitu? Karena kita ini sudah punya luka politik terhadap ajaran ini. Ya, Pak, lah ajaran ini kan boleh saja dipelajari. Iya, tetapi di Indonesia, saudara, kita pernah ada pengkhianatan 2 kali oleh ajaran ini. Dan apa? Memang kebetulan secara real, dan ini tidak bisa dipungkiri, bahwa ajaran ini adalah ajaran yang kalau diajarkan itu kemudian ada menimbulkan benturan-benturan di masyarakat. Nah, sebenarnya Pak Ali juga ingin mengusulkan satu lagi. Benarnya bukan hanya soal komunisme, marxisme, leninisme, tetapi juga kapitalisme, liberalisme, gitu ya, yang kemudian memang sudah mendegradasi dari budaya-budaya kita, budaya-budaya ketimuran, budaya-budaya kebersamaan. Itu juga patut kita larang. Jadi kapitalisme ini kan begini, kapitalisme ini adalah ajaran yang tidak peduli atas kemiskinan orang lain. Ya, liberalisme juga begitu. Jadi siapa yang menjadi pemodal? Pemodal paling besar lah dia yang paling di atas diuntungkan. Lah kalau begini maka jelas bertentangan dengan ajaran adiluhung dari bangsa Indonesia, ya, yang bahwa kita ini kebersamaan. Kita punya duit banyak pun juga sebenarnya punya fungsi sosial. Di dalam agama kita juga mengajarkan begitu, berderma, ya, bahkan kemarin yang baru saja saudara laksanakan ya zakat fitrah atau berderma-derma itu adalah dalam rangka agar supaya kita juga memperhatikan masyarakat lain, sehingga tidak ada lagi kemudian yang kita sebut bahwa harta kita adalah murni milik kita. Harta kita sungguhnya adalah bukan hanya murni kita, tetapi memiliki fungsi sosial. Apa yang kita miliki memiliki fungsi sosial. Baik, saya kira itu, saudara sekalian. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, kami persilakan.